ini kita membuka teksnya, yaitu dalam kitab Roma, khusus tentang tema Paskah kita 2024 ini. Kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Judul tema Paskah kita tahun 2024 ini adalah dihidupkan oleh rohnya. Dihidupkan oleh rohnya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa bersyukurnya kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Pada bagian pertama pasal 8 ini, kata yang pertama dipakai, tertulis di sini, kitab suci menulis demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Bagi kita Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang betul-betul setia, percaya, mengiringi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kitab suci berkata bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi orang-orang yang percaya. Tidak ada penghukuman. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, tidak ada penghukuman. Itu kalimat pertama-tama dibuka dalam teks ini. Kalimat ini adalah semacam ketentuan atau hukum, ketentuan atau hukum di dalam Yesus Kristus. Sebagai kalimat pembuka dari pasal 8 ini. Lalu kemudian kalimat terakhir dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat yang ke-39. Atau kuasa-kuasa, baik di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu kalimat penutup dari pasal 8 ini. Jadi pertama dia katakan kalimat-kalimat kunci yang sangat penting sekali. Tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kita harus tanam di dalam diri kita, harus diyakini, saya tidak mendapatkan hukuman. Itu dia. Itu yang pertama-tama harus kita pahami sebagai orang percaya. Supaya kita memilih percaya Tuhan Yesus itu benar-benar dasarnya apa? Kekuatan saya percaya dengan Tuhan itu apa? Saya tidak mendapatkan penghukuman lagi kalau saya benar-benar percaya dengan Tuhan. Karena itu kalau kita memilih percaya, percayalah sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya itu bisa kita miliki. Dan kalimat yang terakhir dia katakan, tidak ada yang dapat memisahkan saya dengan kasih Kristus. Begitu saya memperoleh kasih Kristus, tak ada yang dapat memisahkan. Puji kepada Tuhan. Pertama, kita tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk memperoleh tidak ada penghukuman, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, bukan sesuatu yang mudah. Kita harus memenuhi syarat-syarat.
harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai orang percaya. Jadi tidak gampang juga. Harus ada ketentuan-ketentuan, syarat-syaratnya yang kita harus penuhi dalam hidup kita. Salah satunya adalah kita harus dihidupkan oleh Roh-Nya. Jadi hidup kita ini adalah dihidupi oleh Roh-Nya. Segala aspek hidup kita dihidupi oleh Roh-Nya Tuhan, Roh Kudus itu. Sekarang mari kita pelajari. Apa artinya dihidupkan oleh Roh-Nya di dalam diri kita orang percaya? Apa artinya? Arti yang pertama adalah terdapat pada ayat yang ke-9 yang kita baca tadi. Ialah orang percaya memiliki kompetensi yang baru. Orang percaya memiliki kompetensi yang baru dalam hidupnya. Katakan begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Berarti kan ada perubahan ini, tidak lagi hidup dalam daging, ada hidup yang baru, itu kompetensi. Artinya ada kemampuan yang baru dalam hidup kita ini. Dari cara hidup yang lama, yaitu cara hidup daging, menjadi cara hidup di dalam Roh Kudus. Jadi itu perubahannya, kompetensi yang barunya. Dulu kita hidup cara hidup yang lama, sekarang saya hidup dengan cara hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Roh. Tidak heran Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu kita sekalian pemuda-pemudi, dulu kita hidup menurut keinginan daging, kita dipenuhi semua tabiat-tabiat daging kita, itu yang sangat menonjol. Itu dulu. Sekarang kita sudah percaya dengan Tuhan kan? Sudah menjadi anggota gereja, sudah ikut perjamuan kudus, sudah dibaptis, sudah melaksanakan sakramen-sakramen, apalagi sudah melayani Tuhan, memimpin apapun namanya. Sekarang kita tidak lagi sama seperti hidup kita yang dulu. Kita tidak lagi bertabiat daging, karena saya sudah ada dalam Kristus. Itu yang harus ada, harus dibedakan. Kalau dulu ya oke, karena saya kan belum percaya dengan Tuhan, karena saya belum dibaptis, saya belum ikut perjamuan kudus, oke saja. Tapi sekarang saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikut semua kegiatan-kegiatan gereja, saya sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Semua tabiat-tabiat yang itu saya tinggalkan. Segala hawa nafsu, tabiat-tabiat daging itu bisa kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Coba kita bisa lihat, itu tabiat-tabiat dagingnya. Galatia pasal 5 ayat 19, itu perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kemudian kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, berseteru, berselisih. Itu tabiat daging kita Bapak Ibu. Maunya berselisih saja, maunya berseteru saja. Coba kita tanya dengan diri kita, ini tabiat apa namanya ini gitu. Kemudian iri hati. Dulu oke, memang saya suka iri hati, tapi sekarang kan saya sudah percaya dengan Tuhan, saya sudah mendengar firman Tuhan. Sebentar lagi saya akan mati, saya akan bertemu dengan Tuhan, saya akan bertanggungjawabkan semua tabiat-tabiat saya ini. Itu tabiat saya dulu, saya sudah tinggalkan, saya sudah ganti dengan tabiat yang baru. Segala iri hati, dengki itu, amarah. Nah, pemuda-pemudi yang suka sedikit-sedikit marah, yang hanya marah tiap-tiap hari kita marah, nah ada ujung pangkalnya pemarah. Ada apa dengan hidup saya ini yang sudah jadi Kristen ini kita? Sekarang saya sudah menjadi orang percaya, saya dihidupkan oleh Roh-Nya. Ada kompetensi yang baru untuk merubah sikap tabiat
saya yang lama. Kepentingan diri sendiri ini egois. Orang yang egois, mau menang sendiri, maunya, semuanya maunya. Kemudian pencitraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bapak ibu, bapak-bapak mungkin tidak lagi peminum pemabuk, tetapi sifat tabiat dari seorang bapak, dari seorang ibu, dari seorang istri pemarah misalnya, tidak ada kata-kata yang baik. Bukankah itu perbuatan daging? Anak-anak juga mungkin tidak pesta pora dan sebagainya, tapi sifat-sifat yang tidak sepantasnya dilakukan itu juga adalah tabiat-tabiat daging. Dulu kita begitu, tapi sekarang sejak aku terima Yesus, Tuhan telah mengubah hidupku. Sejak aku merasakan kasih Tuhan, kalau dulu ya oke, kalau aku ingat perbuatan-perbuatan laluku, aku malu, aku rasanya menutup mukaku. Tapi sekarang aku telah berubah. Dulu saya pemarah, dulu saya suka iri hati, tapi sekarang kalau melihat orang maju, dulu saya dengki kepadanya, tapi sekarang aku bertanya, mengapa dia maju? Apa yang bisa ku pelajari dari dia? Tuhan mengubah hati kita, bukan? Itu kompetensi yang baru kita miliki. Kalau itu kita kerjakan, percayalah Bapak Ibu, kalau gereja pasti cepat atau lambat akan maju. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga, keluarga bapak-bapak akan dimulai diberkati Tuhan. Kalau ibu-ibu, kalau ini terjadi, ibu-ibu akan menjadi ibu-ibu yang terberkati dalam rumah tangga. Kalau pemuda pelajar, pasti masa depannya disiapkan oleh Tuhan yang gilang-gemilang. Kalau ini ada terjadi dalam hidup kita, itu tabiat lama saya dulu. Sekarang kita berubah. Saya memiliki, Bapak Ibu memiliki tabiat yang baru, yaitu dengan mengenakan sifat yang baru, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau dulu kita tak menguasai diri kita, wajar, semuanya itu sifat saya yang dulu yang lama. Tapi sekarang, apalagi kalau orang-orang sudah semakin tua kan, sudah 50 ke atas. Dulu kalau usia 30-an pemarah dan tak bisa menguasai dirinya. Sekarang sudah usia 50-an, saya pasti akan berubah. Tak mungkin saya melakukan kesalahan yang sama. Dan kalau itu terjadi, sabarlah, hai anakku yang setia. Saya akan diberkati, Bapak Ibu juga akan diberkati oleh Tuhan. Walau hidup sederhana di muka bumi ini, tapi kemuliaan sedang menanti kita di surga. Itu karena Roh Kudus. Roh itulah yang menghidupkan hidup kita ini sekarang, hidup yang baru. Cara hidup sekali lagi mulai perlahan-lahan mulai berubah, mulai berganti hidup kita. Hidup lama ditinggalkan, saya pakai hidup yang baru. Mengapa tiba-tiba kita tidak menyadari saya mulai diberkati Tuhan? Dulu mungkin saya tidak punya itu dan ini, sekarang pelan-pelan Tuhan mulai berkati. Walaupun saya hanya seorang dunia usaha yang kecil, walaupun saya keluarga yang baru, tapi pelan-pelan Tuhan mulai memberkati, buka jalan kepadaku. Bukankah itu cara Tuhan memberkati hidup kita? Karena saya dan saudara mau berubah di depan Tuhan. Saya matikan semua karakter-karakter yang lama. Yang saya kenakan sekarang adalah karakter yang baru, karakter murid Kristus ada dalam diri saya. Roh Kudus memerintah saya dan saudara. Roh Kudus mulai menguasai hidup saya dan saudara. Hari ini kemudian hidup saya menjadi seirama dengan Kristus, seirama dengan firman-Nya. Dulu saya orang yang selalu kecewa, cepat putus asa. Itu dulu, tapi sekarang
Saya bisa menerima semua keadaan dan menerima itu sebagai rencana Tuhan dalam hidup saya. Itu. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik selalu kecewa, putus asa, yang dulu oke, tapi sekarang coba pikir kembali. Semua yang saya alami ini, saya berpikiran positif kembali bahwa di balik-balik yang saya alami ini sebenarnya ada rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada saya. Itu yang harus ada di hati. Maka putus asa dan kecewa tidak perlu lagi saya kembangkan, karena tidak akan membangun hidup saya. Kalau Roh Kudus menghidupkan kita yang berdosa ini, maka putus asa, kecewa diganti dengan pikiran yang positif kembali, bahwa ada rencana Tuhan di balik-balik masalah yang saya hadapi ini. Itu Roh Kudus sedang menghidupkan kita. Jadi kompetensi baru artinya saya memiliki kemampuan baru untuk mentaati Tuhan. Segala perintah-perintahnya saya usahakan ikuti. Itu kompetensi yang baru namanya di dalam Yesus Kristus. Saya berusaha untuk mengikuti, mentaatinya. Saya berusaha untuk melakukannya. Sedapat-dapatnya saya melakukannya. Itu kompetensi yang baru. Karena apa? Roh Kudus itu hidup menghidupi kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, terdapat pada ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yang kedua adalah roh yang membangkitkan Kristus akan membangkitkan kita juga. Itu artinya, jadi roh yang telah membangkitkan Kristus dari kematiannya akan membangkitkan saya dan kita, saudara semua. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ia hidup kembali pada hari yang ketiga. Itu Roh Kuduslah yang membangkitkannya. Dan ketika kita percaya kepadanya, roh yang sama akan membangkitkan kita juga. Kepastian kita orang percaya jelas sekali Bapak Ibu. Ajaran kitab suci jelas sekali. Karena itu kepercayaan kita tidak sia-sia. Jerih lelah kita tidak sia-sia. Menahan diri, memakukan semua tabiat lama kita di kayu salib. Saya berkorban, menyangkal diri, bayar harga. Tidak sia-sia. Jerih lelah keringat Bapak Ibu untuk suatu pekerjaan Tuhan, membagikan harta benda kita, memberi dengan yang baik, membayar kepada Tuhan dengan baik dan benar. Semuanya tidak sia-sia, diperhitungkan oleh Tuhan. Kristus yang mati bangkit kembali adalah bukti nyata bahwa Roh Kudus yang menghidupkan dan membangkitkan. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa suatu kelak nanti kepastian kita di dalam Tuhan bahwa roh yang membangkitkan Kristus itu pada hari yang ketiga itu, roh yang sama akan membangkitkan saya dan kita sekalian pada hari yang nanti. Syukur kepada Tuhan. Karena itu percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun kita belum mengalaminya hari ini, tapi firman-Nya iya dan amin, kekal selama-lamanya. Dia akan mengerjakannya untuk kita. Dan yang terakhir, apa artinya dihidupkan oleh rohnya di dalam diri kita orang percaya? Yang terakhir adalah terdapat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Disimpulkan
bahwa orang percaya mendapat kepastian hak milik dalam Kristus. Dalam Galatia pasal 4 ayat 7 kita bisa melihatnya. Galatia pasal 4 ayat 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dalam Galatia itu ya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya mendapatkan kepastian hak milik dalam Kristus itu. Saya tidak menjelaskan apa-apa saja tentang ahli waris itu, tapi yang jelas ahli waris itu adalah yang dipunyai Bapa dipunyai oleh anak, yang dipunyai Bapa diwariskan kepada anaknya. Itu sederhananya. Kitab suci berkata bahwa kita yang percaya dalam Kristus bukan lagi hamba, melainkan anak yang menerima ahli warisnya itu. Berisinya Bapa tentang kejayaan, tentang kemuliaan, tentang kehidupan kekal bersama dengan Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Itu semua akan menjadi diwariskan kepada kita. Tentang kejayaannya, tentang kemuliaannya, tentang hidup kekal, itu semua diwariskan kepada orang-orang percaya kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu yang percaya adalah anaknya Tuhan, dan Bapa kita di surga adalah Bapa kita. Mungkin di dunia ini kita hidup dengan segala kesederhanaan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Mungkin kita hidup serba segala kekurangan. Jangan khawatir juga bahwa apabila Bapak Ibu jemaat Tuhan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, hidup menekuni Tuhan, berusaha mentaati Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik, pemuda, remaja yang betul-betul menekuni Tuhan dalam hidupnya, itu semuanya yang kita lakukan itu, ketekunan akan Tuhan itu akan membawa kita kepada kejayaan dan kemuliaan di hadapan Tuhan suatu kelak nanti. Apa yang dimiliki Lazarus? Tapi ketika ia mati, Tuhan mengangkat dia di pangkuan Bapa Abraham. Apa yang tidak punya dengan orang kaya? Dia punya segala-galanya, tapi waktu dia mati, dia tidak memiliki apa-apa. Itu cukup menjadi pelajaran sangat penting bagi kita, bahwa walaupun kita di dunia ini sesederhana seperti hidup, tapi jaya kalau kita percaya dengan Tuhan. Dia tempatkannya di pangkuan Bapa Abraham. Dia ingat dan kita, nama kita ada di sana. Orang kaya yang penuh segala kejayaan di muka bumi. Papa Abraham katakan, di dunia engkau telah mendapatkan segala fasilitas, puji-pujian, kejayaan sudah kau terima. Sekarang giliran anakku Lazarus. Dulu di dunia ia hidup tidak dihargai orang, sekarang dia mendapatkan kejayaan. Lagian di dunia, hai anakku, ada kitab para nabi. Kalau orang-orang di dunia ini percaya dengan perkataan-perkataan kitab suci, percaya dengan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, dia akan mendengar dan dia akan bersama-sama dengan Bapa Abraham. Kalau dia tidak percaya, meskipun ada orang mati bangkit menyampaikan Injil, kalau dia tidak mau percaya dengan Tuhan, sekali-kali ia tidak juga menerima hidup yang kekal. Syukur kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, mendapatkan kepastian ahli waris miliknya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetaplah setia dengan Tuhan, beribadahlah kepadanya. Apapun pergumulan hidup kita,
apapun tantangannya, sekali kupilih Yesus, selama-lamanya. Yesus selama-lamanya. Jadi dihidupkan oleh Roh-Nya. Apakah arti bagi kita sebagai tema khotbah kita tahun 2024 ini? Yang pertama, artinya orang percaya memiliki kompetensi yang baru. Ada potensi yang baru, hidupnya berubah. Saya percaya kalau kita benar-benar di dalam Kristus, tidak pandang kita sudah lama atau baru mengenal Tuhan Yesus, lama atau baru beribadah di tempat ini, di GKI Immanuel ini. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus benar-benar, pasti kita berubah. Saya berubah karena Kristus ada di hatiku ini. Kalau tidak berubah, jadi apa saya? Bapak Ibu juga begitu. Bapak Ibu berubah karena Roh Kudus ada di hati Bapak Ibu. Kalau tidak berubah, jadi apa Bapak-bapak? Jadi apa Bapak Ibu-ibu? Jadi apa anak-anak? Kita akan ditinggalkan orang. Berubahlah hidup kita. Undanglah Yesus. Janji berkatnya akan diberikan kepada kita. Mungkin belum hari ini, mungkin belum bulan depan, tapi tahun demi tahun, kalau janji itu dipegang, tak mungkin Tuhan ingkar janji kepada kita. Peganglah janji itu. Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dulu akan bangkitkan saya juga kelak nanti. Orang percaya mendapatkan ahli waris kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata gitu. Mari kita bangkit berdiri. Terlalu besar kasih Bapak. Kita sudah melihat kasih Tuhan yang berkorban untuk kita. Sekarang apa kasih bukti saya mengasihi dia? Hiduplah setia dengan dia. Tuhan berkati Bapak Ibu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama kata, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa di sorga,